Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Widyastuti, berasal dari Guru SDN Cideng Udik 4, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan memaparkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu demonstrasi konstekstual, yaitu pendidikan yang berpihak kepada siswa. Sebelumnya, kita kenal dulu sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang bapak pendidikan yang pertama kali mendirikan sebuah sekolah bernama Taman Siswa. Taman Siswa ini artinya taman adalah tempat bermain atau belajar, dan siswa artinya murid. Berarti Taman Siswa artinya tempat belajar atau bermain para murid. Taman Siswa ini didirikan untuk belajar para pribumi untuk memperoleh pendidikan. Jadi yang memperoleh pendidikan tidak hanya kaum bangsawan dan kaum kolonial saja. Taman Siswa ini merupakan suatu keluarga. Ki Hajar Dewantara sebagai bapaknya dan Taman Siswa sebagai ibu. Atas jasa-jasa beliau, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Dan setiap tanggal kelahirannya, yaitu tanggal 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Filosofis Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dan menuntun anak mencapai kodrat alam dan kodrat zaman. Intisari pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat karakter dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat alam itu baik kultur budaya maupun kondisi alam lingkungannya berperan membentuk karakter dasar anak. Dan kodrat zaman juga berkaitan dengan isi dan irama. Kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup rukun, berkarya, dan menyesuaikan diri. Semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sing tulodo. Guru di depan harus bisa memberi contoh yang baik dalam tingkah laku, perkataan, dan perbuatan. Kita harus menjadi teladan, dan kita senantiasa sadar dan selalu berusaha menyeimbangkan diri. Sebagai seorang panutan, kita harus memberi contoh yang baik bagi anak didik. Ing madya mangun karso, guru di tengah murid memberikan motivasi dan semangat. Guru harus selalu menggugah semangat siswa, kemauan dan niatnya, sehingga siswa merasa termotivasi, karena motivasi yang terbesar itu terdapat pada siswa diri sendiri. Guru di sini menjadi pamong, yang mana kita mengemong anak untuk memberi dorongan semangat dan dukungan moral dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tutwuri Handayani, guru di belakang memberikan dorongan dan arahan kepada murid. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat mendorong siswa terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak merasa nyaman, aman, dicintai, dan diperhatikan dengan sepenuh hati. Perasaan nyaman siswa akan termotivasi untuk semangat belajar. Peran guru di sini sangat penting, yaitu untuk menuntun dan mengarahkan siswa sesuai bakat, minat, dan kebutuhan. Jadi kita harus tahu bakat dan minat seseorang itu berbeda-beda. Implementasi dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama, kita setiap hari Jumat
mengadakan sholat duha bersama dan zikir bersama, serta membaca ayat-ayat surat pendek. Di sini kita bisa secara tidak langsung menanamkan sifat religi, sikap budi pekerti siswa, sehingga mereka akan terbiasa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menjadikan beban. Yang kedua, sebelum masuk sekolah, mencium tangan seorang guru. Di sini mengartikan harus menghormati kepada orang yang lebih tua. Di sini peran guru adalah sebagai orang tua yang kedua selain ayah dan ibunya di rumah. Di sini jadi untuk membangun sifat santun, budi pekertinya, dan hormat kepada orang yang lebih tua. Pembelajaran terpusat kepada siswa. Pembelajaran yang berpusat kepada siswa dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak merasa aman, nyaman, dicintai, dan dipahami. Dengan perasaan aman, nyaman, berharga, dan dicintai, serta dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk pembelajaran. Dan setiap hari Sabtu kita mengadakan senam Sabtu ceria. Di sini mengajarkan siswa untuk bersama-sama bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan kakak kelasnya, dengan ceria, bahagia, dan untuk supaya kita sehat jasmaninya dengan bergerak, berolahraga. Kesimpulan, seorang pendidik harus menuntun siswanya menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan religius. Melayani mereka dengan setulus hati, penuh kasih sayang dan menyenangkan, sehingga anak-anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan lahir dan batin. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.